Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hobi Teknik. Oke teman-teman, kita ke seputaran Camole Impact Range dan kali ini kita ke versi upgrade ya. Seperti biasa, jadi di bagian sepulnya sudah kita gulung ulang dan lagi-lagi kita gunakan kawat ukuran yang 1 mili guys ya. 1 mili sebanyak 22 lilitan. Seperti ini ya kira-kira ya. Nah, cuman ini belum kita satukan, belum kita solder dan nggak usah berlama-lama. Jadi ini kita skip dulu ya untuk ke penyatuan di bagian kabelnya. Oke, ini udah kita satukan dan selanjutnya kita langsung aja pasang ke casingnya guys ya. Oke teman-teman, ini udah kita pasang casingnya, berikut di bagian hampernya. Nah, jadi ada informasi lagi buat teman-teman. Nah, perhatikan di indikator baterai itu yang ada 3 ini ya. Nah, yang lampu 3 itu kalau trigger kita tahan ataupun kita tekan dalam jangka waktu lama, tuh dia langsung hilang ya lampu indikator baterainya. Nah, kita ulang lagi, hidup lagi. Tuh mati dia ya. Nah, dan ternyata kemarin kita nggak memperhatikan ketika mereview di Camole yang masih versi standar, yang mungkin teman-teman bisa lihat juga pas pengecekan di bagian RPM kalau tidak salah ya. Pokoknya nanti perhatikan juga. Jadi posisi masih kawat standar pun dia sama kalau trigger ini kita tekan secara lama. Nah, mungkin nanti solusinya trigger ini ketika kita melakukan pembukaan baut jangan ditekan terus ya. Nah, seperti di komenan di video sebelumnya kan ada tuh untuk menjaga modul tetap aman itu kalau bisa trigger itu dipencet sekitar 10 detik. Nah, itu mungkin akan mempermudah ataupun akan memaksimalkan kinerja dari modul ini tersebut teman-teman ya. Ini yang pasti kalau indikator seperti ini hilang itu berasal dari modulnya. Dan untuk kenaikan performanya itu nggak bisa signifikan seperti di Nagawa 30 ya, Nagawa 320, karena di Nagawa 320 itu setelah kita upgrade pun kalau kita tekan agak lama, nah itu indikator baterai tidak habis, kecuali dalam pemakaian pembukaan mur yang berat terus menerus, itu pastikan stripnya satu itu pasti kadang hilang ya, karena itu butuh putaran yang lebih tinggi lagi ataupun butuh arus baterai yang lebih tinggi, mungkin seperti itu kira-kira. Nah, sekarang kita coba, misalnya seandainya teman-teman ada yang berkomentar, bang mungkin baterainya, nah ini kita gunakan baterai yang Samsung INR kemarin kita rakit ya guys ya. Nah, sekarang kita coba lagi. Ini kita lepas stikernya untuk penanda ya. Nah, ini baterai tadi. Oh, hilang juga ya. Nah, jadi mungkin ini dari modulnya, yang pasti ini dari modulnya guys ya. Oh, sama aja. Nah, ya mungkin kalau teman-teman yang memang paham di dunia modul ataupun baterai bisa komen ya. Sekali lagi kita sama-sama belajar di sini. Entah itu sebagai apa ya, kalau di modul mungkin proteksi supaya biar lebih aman atau seperti apa, saya juga nggak tahu. Intinya kalau sudah ada indikator seperti ini biasanya kenaikannya nggak bisa terlalu signifikan ya. Setidaknya misalnya teman-teman di bidang perbengkelan motor itu ekspektasi untuk membuka mur roda matic itu sudah pasti bisa terbuka ya. Ya intinya kita udah cukup puas lah untuk upgrade di bagian sepul saja, meskipun ada kelemahan di bagian modulnya. Nah, jadi teman-teman nggak usah putus asa, pasti ada perbedaan nantinya ya. Jadi teman-teman silakan kalau mau yang upgrade usahakan kawat cukup di 1 mili saja ya, nggak usah lebih dari segitu. Kalau mau di bawah 1 mili pun nggak masalah, tapi kalau yang saya rasakan di 1 mili itu sudah cukup ya. Sudah, kalau
rasa hati kita udah puas lah gitu ya, udahlah udah nyaman, udah cukup gitu kalau untuk di bengkel motor gitu guys ya. Mungkin kalau yang lebih berat lagi pastinya kan kita butuh impact wrench yang tenaganya lebih besar lagi, misalnya contohnya seperti modern ataupun molar yang 500 Nm ya, ataupun yang hampernya sudah besar. Ya kalau dipersentasekan untuk kenaikannya yang seperti modul yang seperti ini ya kira-kira di angka 35% ya guys ya. Mungkin kalau seperti di Nagawa yang kemarin itu kan bisa, kalau yang saya rasakan sudah di atas 50% perbedaannya. Nah jadi teman-teman sekali lagi untuk upgrade impact wrench yang versi murah itu ya di bagiannya spoolnya saja. Spool yang aman itu ukuran berapa bang? Cukup maksimal di 1. Oh iya, kita cek RPM nya dulu ya, karena ada sebagian dari teman-teman menanya, cek dulu di bagian RPM nya. Kelihatan ya, ini ke pengendoran di angka 2000. Nah biasanya kalau sesudah kita upgrade itu malah di bawah 2000 rpm ya guys ya. Itu 2100 sekian. Cukup di pengendaraan aja lah ya, di pengencangan ya kurang lebih kan nggak jauh beda. Kita langsung aja lah biar mempercepat proses eksekusinya untuk perbedaannya seperti apa ya guys ya. Oke, kita mulai ke pengujian ya. Ini kita mulai dari 300 Nm aja ya, karena di video sebelumnya kan di 200 Nm itu terlalu mudah, jadi kita mulai dari 300, 3,5 dan 400. Jadi dua ini kita hiraukan karena di sini sudah rusak ya, belum sempat kita untuk mengganti bautnya. Rencananya mau kita ganti dengan yang lebih besar ya. Ya kita setting dulu ya. Oke, kita mulai di 300 ya. Kita langsung kencangkan. Selanjutnya kita naikkan di 350 ya. Nah ini ya di strip kedua. Yuk kita kencangkan. Oke, selanjutnya kita naik di 400 Nm. Oke, di 400 Nm ya, cukup jelas ya. Yuk kita ke pengencangannya. Oke, sudah di 300, 3,5 dan 400 ya teman-teman ya. Yuk sekarang kita mulai. Nah, baterai yang bawaan ya. Oke, kita mulai di 300 Nm ya. Yuk kita cari posisi 1, 2, 3. Oke, di 300 Nm sudah selesai. Selanjutnya di 350 ya guys ya. Bisa lihat ya, indikator baterainya mungkin bisa kita perlihatkan. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Yuk selanjutnya di 400 Nm. Jelas ya kalau indikator baterai mungkin nggak perlu kita perlihatkan lagi. 1, 2, kelihatan nggak ya guys? Nah ini deh, 1, 2, 3 di 400 Nm.
Kita naikkan lagi ya, mengingat data di yang 425 sampai berapa ya, 450 ya kalau tidak salah ya. Yuk, ini kita setting di 425 dan di sini 450. Oke, kita mulai di 425 nm ya. Yuk kita kencangkan. Oke, selanjutnya di 450 kita naikkan satu strip ya. Nah, ini ya di 450. Oke, yuk kita mulai di 425 nm. 1 2 3. Oke. Terlihat ya indikator baterainya nggak tadi ya. Oke, selanjutnya di 450 ya guys ya, karena 425 juga mungkin nggak jauh beda dengan yang standarnya ya. Bisa kelihatan ya. Yuk langsung kita mulai di 450 ya, 450 nm. 1 2 3. Oke, jadi sangat lama sekali ya. Oke, selanjutnya coba kita tes menggunakan baterai Samsung INR yang kemarin kita rakit ya, ataupun kita pasangkan ke casingnya. Kita buat tekanan di 425, jadi ada perbedaan guys. Nah, ini di 425 nm ya. Yuk kita coba menggunakan baterai Samsung. Oke, kita mulai. Nah, ini kita gunakan baterai Samsung INR ya. Di 425 nm. Kelihatan nggak ya guys ya? Kelihatan ya. Mungkin di sini deh. Oke, kita mulai. 1 2 3. Oke teman-teman, tadi sama-sama sudah kita lihat performnya seperti apa, dan mungkin teman-teman bisa menilainya sendiri ya. Sebenarnya kita lama upload karena seperti ini ya, karena mungkin kualitas dari modul impact wrench Camul ini yang tidak mumpuni menggunakan kawat 1 mili ya. Ya mungkin next video nanti kita akan riset lagi ya, dikhususkan untuk impact wrench Camul ini. Nanti kita cari tahu kita penggunaan kawatnya di kawat berapa. Mungkin
Ini hanya sebagai informasi buat teman-teman yang menunggu-nunggu versi upgrade dari Kamul ini seperti apa performnya. Jadi ini apa adanya kita tampilkan ya, dan hasilnya pun seperti ini, dan ternyata lebih maksimal versi standarnya. Jadi buat teman-teman jangan upgrade dulu, jadi biarkan impact teman-teman masih menggunakan versi yang standar. Nanti kalau kita ada riset baru lagi, informasi baru lagi, nanti kita akan tampilkan ke teman-teman semua ya guys ya. Dan kalaupun memang mentok di modul ya, keterbatasan dari modul, jadi ya inilah apa adanya impact range Kamul ini guys ya. Nah, jadi dinikmati saja guys ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, seperti biasa tonton video yang lain. Nah, mungkin juga kan ada yang bermanfaat tuh dari salah satu video yang sudah kita upload. Dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa juga di share ke medsos teman-teman semua, barangkali ada sebagian teman-teman yang belum mengerti ataupun belum tahu tentang informasi yang kita bagikan ini ya. Dan jangan lupa juga ditunggu subscribe-nya, lalu seperti biasa diklik loncengnya dan klik yang tulisan semua, jadi agar setiap video terbaru dari kami teman-teman dapat notifikasinya. Setidaknya apa yang teman-teman bagikan kan bermanfaat ya, untuk orang lain akan menjadi berkah. Oke, cukup sekian, sampai ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.